Oke, malam semuanya. Kita mulai ke pembahasan soal ya. Ini kayaknya udah banyak yang bisa ya. Jadi mungkin yang udah pada bisa juga ya banyak yang bisa nih ya. Kecuali yang terakhir ya. Nah yang terakhir ini nanti mungkin kita bahas jelas, tapi nggak sampai ke detailnya. Detailnya akan dibahas nanti di mungkin sekitar minggu depan. Jadi agendanya weekend ini akan masuk ke data structure, selesai data structure. Terus di minggu depan kita akan belajar compiler, interpreter. Jadi akan masuk lebih dalam lah bahas yang soal seperti soal nomor E. Buat yang belum baca soalnya, yang E itu kita bikin bahasa pemrograman simple, kayak basic lah. Bisa bikin variable, bisa ngeprint, bisa bikin looping. Looping mana looping? Ya ini looping tapi pakai goto ya. Jadi spaghetti code masih lompat-lompat. Tapi ini bisa ya bisa melakukan banyak hal ya. Bisa ngecek prime dan lain-lain. Cuma yang ini kita bahas overview aja. Nanti kita akan bahas yang D ini. Ini juga udah lebih kurang lebih mirip seperti yang tadi. Cuma ini lebih simpel. Paling nggak dari sini kita dapat gambaran dulu sih. Kira-kira gimana cara nge-parse, gimana cara nge tree walk, nggak pakai tree juga sih. Gimana cara nyimpen di hash dan gimana mengexecute itu. Oke, kita mulai dari yang paling simpel, yaitu soal yang A. Jadi ini ceritanya ada freshman, mahasiswa baru, dan dia mengambil mata kuliah. Jadi ini mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pertama, ini mahasiswa kedua, ini mahasiswa ketiga. Terus kita ingin mencari kombinasi mata kuliah yang paling populer, dan outputnya adalah berapa orang yang ngambil kombinasi yang paling populer itu. Contoh misalnya di sini, uh, ini kan ini nggak urut ya. Jadi ini kalau diurutkan, nanti akan dapat polanya. Ini ada 3 orang. Ini kalau diurutkan sebenarnya kan sama aja nih. Ini menjadi begini, 200, 300. Ini 100 di sini, 102 di sini, 101 di sini. Nah, ini mata kuliahnya ya. Jadi mahasiswa pertama ambil mata kuliah ini, dan seterusnya. Terus kita ingin tahu kombinasi mata kuliah yang paling populer, yaitu yang ini dan ini kan. Ini kan sama persis nih. Semuanya harus sama persis ya, karena kombinasi utuh. Nah, ini kombinasi paling populer, pengen dihitung ada berapa yang ngambil itu. Dalam hal ini, ya ada 2 orang, maka outputnya 2. Nah, coba yang ini agak menjebak yang bagian ini ya. Ini coba kita urutkan juga. Mana? Ini udah urut belum ya? Belum. Ini ada di sini. Ini diurutkan supaya gampang ya, supaya gampang membandingkannya. Nah, ini ternyata eh, nggak ada yang sama ya, beda semua. Berarti tadi kan pertanyaannya bukan berapa yang mengambil kombinasi paling populer sih. Kita ingin tahu eh, kita ingin tahu berapa angka yang eh, gimana nyebutnya? Kita ingin tahu satu sih. Sebentar, baca soalnya. Ya, kalau ini karena semuanya sama, semuanya beda, berarti kan semua ini adalah paling populer Pun kan? semua yang datang ke G2G karena kita dibahasnya kemarin gue sama Dito udah diskusi Sorry, sedikit ada yang untuk apa bocor. yang kita bikin di Boleh di mute? G2G nanti untuk in game harusnya aktivitasnya bakal seru-seru banget ya. Sorry, saya mute dulu ya. Oke. Em, ya, ini karena beda semuanya, jadi kita anggap semuanya populer ini. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang populer, gitu ya. Jadi logiknya adalah coba dicari eh, yang paling populer itu ada berapa, eh, ada berapa, terus kemudian diambil ada berapa orang yang seperti itu.
Ada beberapa kombinasi yang seperti itu. Nah, kita coba bikin dulu. Agak bingungin sih soalnya, kemarin juga waktu memahami soal itu, agak lama di memahami soalnya. Tapi solusinya simpel. Coba saya tunjukin di sini dulu. Atau bikin batu lagi aja. Hashmap, ini conformity. Ini mungkin agak cepet ya, soal-soal yang awal-awal. Kita nanti fokusin di soal yang menarik, yang bagian bawah. Ini test case-nya, seperti biasa. Kita bikin main.go, main.py. Oke, kita baca aja dulu, and terus kita looping, terus kita baca kombinasinya. Nah, ini karena apa ya? Karena ada multiple, dan ini pasti 5 ya. Dia dibilang di soalnya pasti cuma ada 5. Ya, 5 distinct causes. Jadi ini sebenarnya bisa looping 5 kali aja. 5 buat dapetin causesnya apa aja. Causes dot append. Jadi kita baca. Sorry, salah. Di Python nggak bisa gini ya. Input ini dia akan baca satu line. Kalau di Java bisa kayak scanner token.next gitu buat baca satu ini doang, satu token doang. Kalau di sini nggak bisa, jadi kalau biasanya ya saya pisah line, dibaca dulu input, terus kemudian di sini ini dot split dipisahin, kemudian ini lines ke J. Nah, coba kita print dulu prosesnya, terus kita jalankan. Data structure, has map exercise. Kok nggak ada? Main.py. Oh, salah tempat. Ya, ya, udah dapat ya. Udah dapat, tapi tipenya belum integer. Ya udah kita convert menjadi integer. Map. Ini perlu diubah jadi list. Ini agak spesifik pada Python sih. Karena balikannya masih iterator, jadi perlu diubah menjadi list. Ya, anyway, nggak gitu penting. Nah, dapat nih. Ada yang lebih simpel sebenarnya. Ya udah, ngapain di looping 5 lagi? Taruh sini aja langsung. Karena kan udah apa ya? Udah ke split, terus habis udah di map integer ya. Jadi ini pasti juga sama dengan yang sebelumnya. Terus kita pengen urutkan supaya gampang bandingin ada yang sama apa enggak. Nah, kita kayak belum bahas sorting ya, tapi semua bahasa pemrograman pasti ada cara nge-sortnya. Kalau di Python ada dua cara ya, causes.sort ini sama sorted. Nah, bedanya apa? Yang satu immutable, satu lagi bukan. Jadi kalau yang sorted ini, dia akan balikin list baru. Jadi dia nggak ngubah causes yang di sini, tapi akan bikin baru. Jadi ini harus bikin baru gini, sorted causes. Jadi ini immutable pattern, ini yang nggak diubah, tapi dia akan membuat data yang baru. Tapi bisa juga kalau kita ingin mutable, kita pakai dot sort. Nah, ini causesnya akan berubah. Jadi kalau kita print causesnya, sebelum dan setelahnya, kelihatan sebelumnya belum sorted nih, setelahnya dia berubah jadi sorted. Ya. Ini kalau nggak salah pakai quick sort ya. Kalau nggak salah, bisa dibaca-baca. Nah, ini udah urut ya. Nah, tadi kita udah bisa bandingin nih, apa ada yang sama dengan yang urut itu. Gimana cara bandinginnya? Apakah ada yang sama? Opsi pertama, ya udah kita simpan causesnya ini. Print causes. Ini. Terus kita bandingin satu-satu. I sama
I plus 1, I sama I plus 2. Terus habis itu ini juga bandingin sama ini gitu ya. Jadi saling dibandingkan. Itu bisa juga, tapi ada cara yang lebih simpel, yaitu masukin ke hashmap aja. Ini dijadikan sebagai key-nya. Jadi nanti kita akan membuat, cara yang pertama tadi kan banding satu-satu ya. Ini banding sama ini sama enggak. Ini sama ini sama apa enggak. Terus kemudian ini sama ini sama apa enggak gitu. Tapi cara yang lain adalah jadikan sebagai hashmap. Hashmap itu kan punya key, punya value kan. Ini geser. Nah, di value-nya kita nyimpen ada berapa banyak yang key-nya itu. Nah, coba awalnya datanya ini kan. Awalnya kita cuma punya data ini. Nah, ketika data ini mau kita masukin ke hashmap-nya, kita cek udah ada belum ya? Udah melihat belum data ini? Ini disimpan sebagai tuple. Ini key-nya sebagai tuple atau sebagai array juga harusnya bisa. Array kayaknya nggak bisa deh. Ya, pakai tuple. Kalau belum ada, maka kita masukin dan kasih counternya. Oh, kita sudah nemu angka ini, data ini sebanyak 1 kali. Kemudian masuk data berikutnya ini. Kita cek udah ada apa belum? Oh, udah ada. Pengecekan di hashmap itu kan quick ya. Oh, 1 kan. Pakai ngecek ada konten apa enggak key ini. Udah ada. Kalau ada, kita nggak pingin nambahin ini ke sini, tapi kita update ininya, angkanya. Jadi 2. Terus udah selesai. Terus yang ini kita masukin. Ada apa enggak? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita masukin dan kasih angka 1. Gitu aja. Nah, coba kita execute ini dulu ya. Kita masukin ke hashmap. Kita kasih nama M kali ya, buat hashmap-nya. Ini kita bikin map kosong dulu. Terus kemudian kita masukin. Nah, kita bikin key-nya dulu. Jadi saya ubah key yang tadi itu sebagai tuple. Tuple itu mirip kayak apa lah ya. Ya, cuma ini pakai kurung buka sama kurung tutup. Di bahasa lain juga mungkin ada yang mirip ya. Tapi for simplicity kita anggap itu sebagai array aja. Terus kita masukin ke map-nya. Kita masukin dulu ya. Nanti kita cek. Ini kasih angka 1 di sini. Terus setelah itu kita print map-nya. Nah, dapat ya. Ini ada 1, ini ada 1. Jadi kita udah bisa memasukkan ke dalam map, tapi kita belum bisa mengupdate. Ini udah masuk 1 kan. Kemudian ketika ketemu ini, itu masuk ke sini. Tapi ketika ketemu ini, ya kita meng-override yang sebelumnya. Nah, kita nggak pengen override, tapi kita pengen update angkanya kan. Ditambahin 1 kan. Ya udah kita cek dulu di sini. If key-nya ada di map-nya, maka kita nggak pengen nge-override, tapi kita pengen baca value-nya berapa, kemudian ditambah 1. Tapi kalau belum ada, kita tulis, kita masukin. Coba kita execute. Nah, dapat ya. Ini ada 2, yang ini cuma ada 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, lanjut ya. Jadi kita udah melakukan ini. Sebenarnya ada yang lebih simpel lagi di Python, yaitu pakai namanya default key, default dictionary. Column collection, import default dictionary. Nah, default dictionary itu semacam yang dia udah punya default value-nya. Coba saya tunjukin aja. Jadi kita nggak bikin kayak gini, tapi kita bikin kayak gini. Terus, yang di code yang bawah sini, kita bisa hilangin else-nya. Dan kemudian langsung gini. Kalau di execute, plus sama dengan 1. Lambda. Oh iya betul. Ya, sama ya dengan yang di atas tadi. Bedanya adalah ya lebih simpel aja. Jadi cara bacanya adalah kalau kalau sebelumnya kan kita ngecek ya, key-nya ada apa enggak. Kalau di sini enggak, kita langsung
Syllabus aja. Di sini kan ini sebenarnya dua operasi kan. Ini kan sebenarnya gini. Puts mkey plus 1. Kita baca dulu value-nya berapa, kemudian tambah 1. Kalau yang nggak pakai default dictionary, yang ini, ketika kita baca key apa, kita baca ini, ya itu kosong gitu, nggak ada apa-apa, malah apa-apa nih. Tapi kalau pakai default dictionary, ketika kita baca ini dan key-nya itu belum ada, maka dia akan execute yang di sini. Function yang di sini di set sebagai default value-nya 0. Berarti ini 0 nih kalau belum ada. 0 tambah 1, 1. Tapi kalau udah ada, ya dia nggak akan execute ini. Dia ambil data yang udah ada, kemudian ditambah 1. Jadi bisa lebih simpel code-nya. Oke, kemudian terakhir, kita ingin tahu yang maksimum berapa di sini. Angka maksimum value-nya berapa. Ini kan 2 kan. Beda, berarti kita perlu looping dari sini, kita dapetin angka si 2 ini. Ada banyak cara, bisa juga langsung di sini, atau bisa juga kita bikin looping baru aja. Mungkin saya bikin simpel aja, bikin looping baru. Terus kita simpen nih maksimum value-nya berapa. Pertama di set 0, terus kemudian di sini kita cek if value-nya ini lebih dari maksimum value, maka maksimum value-nya sama dengan yang di sini. Jadi looping satu-satu semuanya, dicek apakah key-nya itu apa value dari sininya ininya lebih dari maksimumnya, lebih dari 0 apa enggak. Kalau lebih, maka yang maksimumnya udah kita gantikan. Kita udah nemu yang lebih dari 0, maka ini jadi 2. Lanjut lagi sampai dapat yang lebih dari 2. Coba kita print. Dapat ya, maksimumnya 2. Nah, ini bisa simplify. Pertama, pengecekan lebih dari ini bisa gini. Nah, function max ini dia dapat 2 parameter, misalnya angka 2 sama 3 gitu. Ya, dia akan ngembalikin angka yang lebih gede dari situ. 2 sama 3 ya 3. Jadi ini bisa hilangin if-nya lah. Ya mungkin di dalamnya dia juga sebenarnya melakukan if else doang sih sebenarnya. Ya, ini lebih simpel, hasilnya masih sama. Apakah bisa dibikin lebih simpel lagi? Bisa. Kita pakai functional approach. Jadi ini cara iteratif ya. Kita bikin looping explicitly. Tapi kalau mungkin teman-teman pernah pakai functional programming, uh, bisa bisa disimplify dengan cara gimana caranya? Um, ada max nggak? Pakai for. Oke, tanya GPT. Nggak gitu familiar di Python. Convert into functional approach. Mana? Enggak kayak gitu. Kayaknya kemarin saya coba pakai functional approach deh. Ini bukan. Oh, bukan. Ya udah gini aja dulu ya. Udah dapat kan maksimumnya berapa? Jadi maksimumnya dalam hal ini 2. Kalau yang di sini, maksimumnya semuanya 1. Nah, kita tinggal cek ada berapa key yang value-nya itu sama dengan maksimum. Ini maksimumnya kan 2 kan? Ini ada 1 berarti. Eh, 1 atau 2? 2 ya? Ya. Kita menjumlahkan yang di sini lah intinya. Ini dapat 2. Terus yang di sini, yang maksimumnya 1 ya. Kita jumlahin 1 tambah 1 tambah 1. Ya udah. Kalau mau simpel, looping lagi aja. Cek apakah value-nya sama dengan maksimum value. Terus resultnya kita tambahin dengan value dari uh, hashmap itu.
M key sama dengan max value. Kok 6? Oh, max value. Max value-nya 2. Oh enggak, loopingnya bukan sebanyak ini. Kita looping di map-nya. For key in. Nanti saya jelasin. Ya, dapat 2. Kita coba dulu pakai test case yang kedua. Ya, dapat 3 ya. Jadi di sini kita ini looping untuk map ya. Di setiap bahasa pemrograman ada juga looping map. Jadi dia akan ini pertama dapat ini dulu, kemudian lanjut ke entry berikutnya di mapnya. Jadi ketika loop pertama, key-nya itu adalah si ini. Terus kita cek M key, berarti kita cek value dari key yang di sini, dapat angka 2. Kemudian kita cek apakah angka 2 itu sama dengan maksimum yang ada di sini apa enggak. Ternyata sama, kalau sama ya udah angka 2 ini disimpan, ditambahkan ke result-nya. Jadi misalnya di bawah nih, ini ternyata ada 2 juga. Berarti output-nya ya tadi 2, ketika di sini ternyata 2 ini sama dengan maksimumnya. Berarti akan ditambahkan 2 tambah 2 jadi 4. Udah itu aja ini. Bisa disimplify further. Cuma ya kayaknya enough ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Ulangan sebentar. Sebentar. Salah di mana? Apa salah pemahaman soalnya? Ya ini functional approach-nya pakai ini. Di sub tuple apa ya? Sama aja kayaknya. Ada yang tahu salahnya? Pakai key human lens. Oh, ya ya. Uh, 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 uh. M-nya apa? Hmm. Ya harusnya gini ya. Thank you. Ya, mungkin sekalian ngenalin ya, yang functional approach yang tadi solusinya ini. Kalau di JavaScript juga bisa functional ya, kalau suka. Atau kalau suka pakai bahasa yang agak lebih hardcore, Haskell atau teman-temannya, itu bisa simplify. Jadi kalau sebelumnya, coba saya samakan ya, line by line. Nah ini nih, yang atas sama ya. Tapi yang di bawah, daripada looping ini nih, kita pakai kayak gini. Jadi ini kita ubah semuanya menjadi list. Jadi ini nih sama dengan
max MK itu kan berarti tadi 2, 1. Kita dapetin ininya nih. Kita dapetin V-nya doang ini. Tapi dijadikan sebagai array. Jadi kita potong hashmap-nya. Kita ambil kolomnya aja. Ini juga sama. Kita ambil kolomnya aja. Simpan sebagai array. Yang dilakukan ini. Yang dilakukan ini adalah melakukan itu. Kemudian ambil maksimum dari sini. Kita bisa ngurangin looping di sini. Terus juga ketika kita menjumlahkan, instead of looping, pakai function sum. Nah, ini juga sama sebenarnya nih. Dia menjadikan uh, ini sebagai array, tapi ada filtering di sini, pakai if. Kita cuma ngambil yang sama dengan maksimum. Jadi kalau ini ada 1, ya gini, kita cuma ambil yang 2 yang di atas ini, di filter, kemudian kita jumlahkan V-nya. Ya, bisa lebih simpel. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Soalnya kurang menarik sih menurut saya yang ini. Uh, ya, lanjut ke Gandalf. Ini intinya adalah si Gandalf itu punya spell di mana masing-masing huruf di sini itu ke map dengan kata di sini. Jadi E itu adalah Y, R itu adalah day, F itu adalah day. Nah, ini nggak boleh karena R udah ke map sama day kan. Kalau ini ada day di sini, harusnya ini R juga. Jadi mappingnya, pinginnya benar-benar one to one. Kalau kita bikin kayak gini, apa sebutannya nih? Terus di sini ada R, E, R, F ya. Ini E, ini R, ini F. Nah, terus di sini ada Y, D, D. Ini kan. Nah, ini mappingnya E kan ke Y. Terus R ke D. Ini nggak boleh ada duplikasi ya, berarti D-nya cuma 1 kan. F ke D. Nah, ini nggak boleh karena di sini ada 2 panahnya. Begitu pula sebaliknya. Nggak boleh kayak yang seperti ini. Katakan ini ada R lagi di sini. Kemudian ini di map ke sesuatu yang lain. How. Nah, ini nggak boleh juga. Ini karena hurufnya sama, kita bisa hapus. Ini samakan. Jadi harus benar-benar one to one. Begitu pula terakhir. Yang kemungkinan terakhir adalah ketika nggak ada mappingnya. Nggak ada mappingnya happen ketika ini kurang dari ini kan ukurannya. Jadi F nggak punya teman di sini. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya ketika ini kelebihan. Nah, dah, kita cuma perlu handle ini. Mungkin dari handle ini dulu paling gampang. Tinggal ngecek aja kan, size yang ini apakah sama dengan yang di sini. Kalau beda, pasti ada mapping yang nggak ke map. Mari kita bikin, apa namanya tadi, Gandalf spell. Kok nggak ke copy? Oke, oh ya, nggak ke refresh. Oke, inputnya udah ada. Tinggal bikin code-nya. Kita baca yang di atas. Characters. Terus kita nggak usah split ya. Terus habis itu dapetin words. Ya, coba kita print ya. Karakternya apa, word-nya apa.
Dapat ya? Ini kita nggak perlu split karena nih string itu kalau kita dapetin indeks ke 0 ya akan dapat A gitu. Jadi kan udah berupa array of character juga. Jadi nggak perlu kita split. Jadi ini udah array of character, ini array of words. Terus yang pertama tadi, kalau ternyata length-nya beda nih, maka print apa? False. Ya. Terus tinggal yang handle yang ini. Nah, ini exactly bentuknya adalah map kan. Ini key, ini value-nya. Ya udah, ketika kita lihat huruf E, kita lihat ini kan ada indeksnya kan. Ini indeks pertama dari array of character di sini. Ini adalah indeks pertama dari array of words. Pairing-nya adalah indeks pertama karakter di sini dengan indeks pertama di words di sini. Kita bikin pairing-nya. Terus kita looping aja. Berarti kan ini panjangnya udah sama kan? Karena kalau panjangnya beda, pasti akan kecegat di sini. Jadi di sini pasti sama panjangnya. Kita ambil salah satu aja sebagai patokan. Karena ya, again, panjangnya pasti sama. Terus kita bikin mapping. Jadi ini mappingnya dari karakter ke word. Nah, ini adalah si karakter dengan indeks ke I. Terus value-nya adalah words dengan indeks ke I. Jadi kita sudah bikin mapping yang ini. Kita print dulu. Line 11. Ya, jadi udah nge-map E sebagai Y, E sebagai Y, R sebagai D, dan juga F sebagai D. Kita udah bikin mapping ini. Saya ulangin mungkin ya, kalau kecepatan. Bikin kosong dulu dictionary-nya, hash map-nya. Kemudian looping sebanyak jumlah karakter di sini. Atau sama dengan jumlah karakter di sini juga. Terus kita assign mappingnya. Key-nya adalah karakter ke I. Value-nya adalah kata ke I. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke. Nggak ada? Ya, udah dapat mappingnya. Udah dapat mappingnya. Terus sebenarnya bisa kita cek di sini. Kita ingin ngecek yang ini deh. Kita cek yang ini. Berarti kan yang terjadi adalah inputnya adalah ini kan. Ada ERR. Inputnya di sini ERR. Terus kemudian di sini Y they know. Jadi ERR. Outputnya adalah line kedua adalah Y they how. Ini nggak boleh karena R ke map sama dua tempat. Nah, cara pengecekannya gampang sih. Ketika kita ingin masukin, kita cek dulu apakah karakter ini udah ada mappingnya apa belum. Jadi ketika di sini, sebelumnya belum ada mapping kan. Berarti boleh nih dimasukin. R sebelumnya belum ada mapping juga. Berarti nggak apa-apa dimasukin. Kemudian ketemu R di sini. Kita cek udah ada mappingnya belum? Oh, udah ada. Dan kita cek mappingnya apa? Oh, they. Kok sekarang kita pengen mapping dengan how? Kan nggak boleh kan? Maka akan kita reject dan ya akan kita balikin false. Jadi kita nge-handle yang bagian ini. Tapi kalau ini adalah D juga, nah ini nggak apa-apa. Ya ini ada duplikasi sih. Cuman ini nggak apa-apa kan? Mappingnya masih ya ya akan nggak masuk aja sih karena sama. Gimana caranya? Ketika ingin masukin ini, kita tambah pengecekan aja. If si ini sudah ada sudah ada apa belum di sini? Udah pernah ada apa belum? Kalau udah pernah ada, kita bandingin mappingnya. Ini apakah sama dengan ini?
Kalau udah pernah ada, maka kita bandingin. Eh, ini kita bikin gini aja deh. Value-nya apa? Value-nya adalah ini kan, value yang sebelumnya. Ini other value. Terus kita bandingin. If other value tidak sama dengan yang ingin kita masukin ini, maka kita print false. Terus ya udah, kita only return lah ya dari for loop-nya supaya nggak keprint multiple times. Tapi kalau belum ada, berarti nggak apa-apa kita masukin. Ya. Ini buat ngecek udah pernah ada apa belum. Kalau udah pernah ada, pasti akan salah ya. Nah, kita cek dulu sama apa enggak value-nya. Kalau nggak sama, berarti salah. Tapi kalau sama, sebenarnya nggak gitu penting sih ini. Nggak usah. Ya. Jadi cek aja udah pernah ada apa belum. Kalau beda, ya udah kita salahkan itu. Kalau belum pernah ada di karakter sini, nggak apa-apa kita masukin aja. Ada yang kurang nggak? Ya, oke. Ya, ini nggak ngeprint apa-apa. Berarti sampai ke sini kan. Kalau kalau sampai sini berarti nggak ketemu masalah. Berarti kita asumsi itu benar ya. Nah, ini benar. Padahal nggak ya sebenarnya. Karena belum kita handle yang bagian itu. Enggak. Y, sama Y, sama Y, R sama D, F sama D. Ya, ini belum kita handle. Yang kita handle tuh yang ini. R, R, Y, D, how. Coba kita ganti aja. R, R, Y, D, how. Ya, ini false ya. Kenapa ada true di sini? Karena ini kita break. Jadi ini ke execute. Kalau mau lebih simpel sih pakai function ya. Kita bikin function solve. Ini tadi masalah karena saya pakai break kan. Break itu kan cuma keluarin dari for loop. Terus kan lanjut ke bawah nih. Jadi ini juga akan ke execute lagi. Ini pakai return aja. Ini juga sebenarnya bisa return. Terus kita panggil. Ya, dapat balikannya false. Oke, nah masih ada masalah nih. Yang ini udah ke handle, yang satu lagi yang ini. Kalau kita ganti, ini masih true. Padahal kan nggak boleh ya. Jadi kalau yang tadi kita sedang handle, kalau di sini kita punya 2 cabang, tapi kita belum menghandle kalau di sini dia punya 2 cabang. Caranya gimana? Sebenarnya bisa juga ya kita looping arah sebaliknya. Tapi yang menurut saya lebih simpel, kita bikin dua mapping aja. Jadi kita bikin satu lagi hash map, tapi dengan arah yang sebaliknya. Jadi value-nya itu sekarang sebagai key-nya. Kita tukar lah. Kita tukar ini ke kanan, yang ini di kiri. Jadi kayak kita bikin kamus Indonesia-Inggris, dan kita juga bikin satu lagi kamus yang Inggris ke Indonesia. Nah, ini Y ketemu E, terus D ketemu R, terus nanti kan ada D lagi kan? D lagi ketemu F. Kasus ini itu exactly sama dengan yang udah kita handle tadi di sini. Jadi logikanya sama persis, cuma arahnya cuma dictionary-nya beda. Dictionary yang sebaliknya. Ya sudah, di sini saya bikin satu lagi aja. Word to character. Arah yang sebaliknya ya. Terus di sini kita bikin if yang satunya. Copy paste yang ini, cuma dibalik aja sih.
Terus ya, ini pasti benar sih. Ya, ini benar-benar cuma dibalik aja logikanya. Hitung. Ya, terus di sini kita perlu nyimpan dua-duanya. Jadi dua arah yang disimpan. Ya, ini arah sebaliknya ya. Gitu aja. Nggak usah di print. Ya, udah dapat false. Yang kedua dapat false. Ini salah. Kita cek nanti kenapa salah. Yang ketiga dapat false. Ini benar. Nah, yang kedua kenapa false? Mari kita coba. Atau mungkin ada yang nebak dulu. Kenapa yang ini balikannya false dengan code ini? Berarti kan dia masuk ke sini atau masuk ke sini? Karena ini. Ya, salahnya atau pilot sih. Belum ya? Order V sama dengan words I. Ya, ini kan? Oh, yang ini. Yang atasnya yang ini ya. Baris 22. Oh. Bukan. Jadi bingung. Bentar. Ini pengen ngasih ordernya. Pengen ngecek yang ada di what to karakter di what's I. Berarti ini dapat karakter ya kan? Ini karena mapping dari what ke karakter, dapat karakternya. Kita pengen bandingin sama karakter ke I. Ya, yang di sini kita pengen ngecek dari ini ada V-nya, kemudian ini dibandingin sama what's ke I. Itu bukan? Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Saya ulangi dikit. Ini berarti ngecek ngecek di ngecek di sini apakah sudah ada apa belum. Kalau udah ada, misalnya ini R gitu ya. Kita ngecek R itu ke map sama yang mana. Itu yang kita taruh di sini nih. Other V itu adalah ini kan adalah si R-nya. Berarti kalau ini namanya sengaja dibikin kayak gini supaya lebih simpel ya. Karakter to word. Berarti key-nya adalah karakternya. Ini karakternya. Value-nya adalah word-nya. Berarti ini harusnya ini word ini. Akan dapat word-nya. Nah, word yang sebelumnya udah ada, kita bandingin sama current words-nya. Kalau beda ya berarti false. Ini juga sama.
karena namanya word to character, tadi lumayan simpel ya memahaminya. Key-nya adalah words-nya, ini berarti adalah karakternya. Kita bandingin karakter sama karakter. Ya. Kayaknya solusi kemarin saya lebih simpel deh. Hmm, oh, enggak jauh beda. Atau ini bisa juga return, ini nggak usah print di sini, tapi return false. Ini juga sama. Ini return true. Terus kemudian print. Oke, ada pertanyaan buat yang ini? Oke, lanjut ya. WebView. WebView ini soalnya lumayan unik. Bayangannya kayak keyboardnya itu broken, atau mungkin kita ngetiknya salah gitu ya. Kalau mungkin yang biasa pakai touch typing, kalau belum touch typing, ini seru ya. Saya dulu latihan dari sini, buat supaya ngetiknya lebih cepat. Intinya adalah ketika ngetik ya udah kita nggak harus lihat keyboardnya, posisikan telunjuk di huruf F sama J, kemudian ya udah pakai kita hafal letaknya dan masing-masing jari dia cuma nekan sesuai dengan yang ada di situ. Jadi ada mapping antara jari sama ya kayak gini. Kelingking dia nekannya huruf ini, yang ini nekannya huruf ini. Semua jari dipakai. Yang paling banyak ya telunjuk ya. Telunjuk dia cover yang dua 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 kolom. Ini juga sama dua kolom. Nah, somehow di soal ini kegeser nih. Mungkin kalau teman-teman notice di keyboard di huruf F sama di huruf J, itu kan ada yang jendol-jendol kan, ada yang menonjol di sini. Ya itu supaya kita jadinya bisa ngepasin tuh, telunjuknya ada di situ. Nah ini pura-puranya nggak ada jendol-jendolnya, terus kemudian salah nih kegeser ke kanan, satu. Akibatnya salah ketik semuanya. O seharusnya adalah I, ya. S harusnya adalah A. Nah, ini logikanya sebenarnya cukup simpel. Kita mapping aja di, again kita konsepnya hashmap ya. Jadi kita bikin mapping dengan yang sebelah kirinya. W itu harusnya adalah Q. S harusnya adalah A. Dan seterusnya. Nah, daripada, ya cara pertama gini deh ya. Kita bikin mapnya, kemudian bikin satu-satu nih. M, W sama dengan Q. M, E sama dengan W dan seterusnya. Nah, capek kan bikinnya kalau kayak gitu. Jadi kita bikin aja keyboard, simulasi keyboard ya. Ini. Ini saya ketik sesuai yang ada di keyboard. Keyboard itu dari atas ya. Nah, ini saya cuma ngetik sesuai dengan di keyboard ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus di bawahnya ada ini. Di bawahnya lagi ada eh oke. Di bawahnya lagi ada ini. Betul nggak itu? Nggak percaya. Ya, udah. Terus kita ingin mapping dengan yang sebelah kirinya. Kita bikin map. Eh, jadi kita sekarang, ya coba kita print ya. Apa tadi namanya? Dan well, web 2. Ya. Nah, jadi line tuh ini sekarang. Tapi saya ingin dapat indeksnya.
Jadi saya pengen looping karakter by karakter di sini dari 1, bukan dari 0, sampai panjang terakhirnya line. Nah, kemudian dibikin mappingnya. Jadi mapping line ke I itu sama dengan line I-1, sebelah kirinya. Udah gitu aja. Kalau kita print dictionary-nya, akan dapat kenapa nggak keprint M-nya? Oh, enggak. Line. Kenapa nggak dapat ya? Oh, kebanyakan. Ya, dapat 1 map sama yang sebelahnya, betul ya? 2 sama 1, 3 sama 2, dan seterusnya. Terus, ya udah inputnya gini, berarti ya tinggal looping aja semua input. Uh, input untuk masing-masing karakter di inputnya, kita cari mappingnya. Nah, berarti resultnya gabungan dari itu semua kan. Satu dot in. Ada error, ada yang nggak ketemu mappingnya, yaitu untuk karakter apa? Untuk spasi. Nah, spasi nggak ada mappingnya nih. Spasi tetap di mapping dengan spasi. Berarti kita perlu cek di sini. Kalau dia nggak ada mappingnya, kalau ini nggak ada di mappingnya, kita maka balikin, kita nggak usah mapping gitu. Kita balikin karakter aslinya. Jadi C itu kan karakter di input ya. Kita cek C karakter C itu ada di mappingnya apa enggak. Kalau nggak ada, maka kita tambahkan, nggak kita map. Tapi kalau ada, ini agak aneh, agak bingungin kalau double negation gitu. Karena kan gini aja. Kalau ada, maka kita ambil mappingnya. Kalau nggak ada, kita tambahkan aja karakter. Ya, dapat I'm fine today. Hapus semua debuggingnya. Oke, ada pertanyaan? Yang ini? Salah. Apa salahnya? Ada yang mau nebak? Oh, saya tahu deh. Soalnya adalah input consists of several line of text. Ini saya cuma baca 1 line. Ya, berarti harus looping terus. Terus di sini kalau nemu end of line, maka keluar dari loopnya. Karena inputnya ada multiple ya, jadi harus baca terus kan. Sampai end of file, sorry, bukan end of line. Oke, lanjut ke soal yang D. Nah, ini yang menarik. Tapi sebenarnya cukup simpel ya. Ini soalnya adalah kita punya ya semacam bahasa pemrograman simple lah ya. Kita bisa membuat variabel. Jadi foo itu nilainya adalah 3. Terus kemudian kita ingin kalkulasi nih. Foo tambah bar hasilnya berapa.
Nah, cuma bar itu kan belum terdefinisi sebelumnya. Berarti ya ini kayak undefined kalau di JavaScript, outputnya maka unknown. Nah, terus kita lanjut, di sini kita bikin bar, nilainya 7, programming nilainya 10. Kemudian kita tambahkan full plus bar. Nah, sekarang kita udah tahu kan bar itu 7. Full-nya 3. 3 tambah 7, dapat 10. Cuma outputnya bukan 10 ya, tapi outputnya adalah apa variabel yang nilainya adalah 10. Dalam hal ini programming. Sisanya sama ya, digituin. Ada pertanyaan soal pertanyaannya? Oke, ini ada beberapa challenge. Yang pertama kita perlu nge-parse datanya dulu. Kita coba satu-satu, kita parse dulu aja datanya ya. Jadi ini inputnya, ini code-nya. Kita looping semuanya sampai end of line. Line sama dengan input. Pasang di like that's. Kalau end of line maka break. Nah, kemudian kita perlu mecah nih line-nya. Apakah dia def atau calc? Jadi kita split dulu line-nya. Jadi apa ya? Tokens sama dengan line dot split. Udah kepecah-pecah. Terus kita cek if tokens index ke 0 adalah def atau clear. Clear apa ya? Oh iya, ada clear, sorry. Clear membuat menghapus ini ya, menghapus semua variabel yang udah pernah kita ingat sebelumnya. Nah, clear tuh bisa nggak mesti di akhir ya, bisa di sini ya. Hati-hati. Nah, kalau ini def, maka kita akan, nah ini kita simpan di hashmap aja. Jadi kita membuat mapping antara nama variabel dengan value-nya. Nanti ketika kita mau membutuhkan variabel itu, value-nya apa, tinggal lihat aja di mapping-nya. Jadi kita bikin mapping namanya variable to value. Jadi ketika dapat def, maka token ke satu itu adalah variabelnya. Terus token kedua adalah value-nya. Cuma saya pengen ganti jadi integer ya, supaya supaya bukan string. Tinggal dimasukin ke mappingnya. Ya. Terus ketika ketemu clear, ya sudah tinggal dihapus. Token 0 sama dengan clear, maka dihapus ini ya, mapnya dihapus. Clear. Nah, sekarang kalau ketemu calc. Nah, ini menarik. Challenge pertama adalah ini bisa panjang. Jadi nggak cuma 2 operan, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Terus, ini infix. Jadi, operatornya ada di tengah. Mungkin saya coba code dulu ya, supaya kebayang. Jadi, ini perlu looping sampai, apa nih? Oke, kita looping. Sampai mana ya? Sampai ini mungkin soalnya kan gampang ya. Jadi ini dia memastikan bahwa di paling akhir adalah sama dengan kan. Jadi kita cuma cukup looping sampai sebelum sama dengan ini. Cuma segini. Jadi dari token ke satu ini 0 ya, 0 1 sampai sebelum sama dengan. For i in the range dari 1 sampai sebelum akhir. Nah, ini kita perlu tahu operatornya apa. Nah, ini sebenarnya bisa pakai ganjil genap ya. Kalau ini adalah
satu itu kan apa? Ganjil, maka pasti operand. Kalau ini genap, maka akan dapat operator. Ini ganjil, operand, dan seterusnya. Bisa gitu. Tapi saya pakai cara lain aja. If tokens ke I sama dengan plus or minus, jadi dia cuma bisa plus sama minus ya. Kita simpan di operator. Kalau bukan, berarti akan ketemu ini kan, foo bar. Maka kita dapetin value-nya. Kita dapetin value untuk variable itu. Jadi kan si tokens ke I itu adalah variable kan. Value-nya maka adalah ambil aja dari mapping ini. Ini adalah value. Nah, value-nya kita simpan di ini, di array. Jadi val sama dengan ini. Kita tambahin. Tapi kita perlu ngecek kalau di operandsnya itu ada 2. Berarti ada 2, udah ketemu 2 nih. Berarti kan awalnya pertama 1 ya, ketemu 1. Operands ini adalah value dari foo 3. Terus ketemu plus. Oke, ketemu plus kita simpan operator. Terus ketemu bar. Ketika bar itu ketemu, kita akan mapping. Dalam hal ini belum ada ya, tapi kalau ada berarti dapat angka 7 misalnya. Kita masukin ke operands. Nah, sekarang ada 2 operands. Ketika sudah ada 2, berarti itu siap buat dilakukan operasi. Ketika ada 2, berarti siap dilakukan operasi. If operands sama dengan 2, maka kita hitung. Kita hitung terakhir operator yang sebelumnya kita lihat apa nih? Berarti kan kita di sini nih. Kita cek sebelumnya. If operatornya sama dengan plus, maka kita simpan result ya. Resultnya 0. Maka resultnya adalah ya yang sebelumnya, operands sebelumnya ditambahkan. Tapi misalnya itu adalah minus, maka kita kurangin. Setelah itu dilakukan, kita buang, kita reset lagi si operands-nya, kita hapus. Jadi ketika di sini misalnya ya, dapat programming, oke, baru cuma ada 1, berarti kita simpan ke array operands ini, dapat minus, kita simpan di operator, dapat is, kita ambil nilainya is, kita tambah lagi ke operands. Sekarang operands ada 2, berarti kita lakukan operasinya dulu. Jadi programming minus is itu dihitung dulu, value-nya berapa. Jadi ini akan menjadi sebuah angka. Terus baru kita lanjut yang berikutnya. Jadi semuanya pasti penambahan 2 angka aja. Gitu. Udah dapat plus minus ditambahkan. Nah, terakhir berarti tinggal kita print result-nya aja dulu ya. Dah. Heading words. Nanti masih ada masalah ya. Kita coba dulu. Dikit-dikit. error bar. Kenapa? Karena di sini bar belum terdefinisi. Ini harus kita handle. Itu ada di sini. Var ini bisa jadi belum ada kan. If var not in ini, maka pasti hasilnya adalah si unknown kan. Result pasti adalah unknown. Terus kita break aja. Unknown, kuncinya apa? Unknown, 10. 10 itu adalah U3, bar itu kan 7. 3 tambah 7 dapat 10 kan di sini. Betul? Terus programming minus is minus fun. Programming berapa? 10 minus 4. 10 minus
4 dapat 6 tambah 8. Harusnya 14 ya. Ini salah. Ya, salahnya di mana ya? Ada yang mau nebak? Enggak. Bukan karena cuma 2. Karena R sama dengan 0. Ya, kenapa ada yang di sini ya? Oh, lupa. Questnya harus dibalikin lagi kan ke operandsnya. Kita menghitung angkanya ini berapa, itu akan di replace kan, substitusi. Kita hapus, kita tambahin hasil perhitungannya. Udah, di sini. Ya, unknown 10, 14, 7. Betulkah? Programming 10 minus 4, 6, tambah 8, 14. Ini 10 minus 4, 6, ditambah 1, 7. Betul ya? Oke, tapi outputnya bukan seperti itu. Outputnya pingin ada ininya dulu kan. Ya udah, berarti bukan res, tapi kita ambil tokens ke 1 sampai ke terakhir. Terus ini ditambahkan dengan res. Ini masih dalam bentuk array kalau kayak gini. Masih kayak gini. Terus kita ingin jadikan itu sebagai string. Ya udah, digabung. Join. Tipenya harus integer. Ya, harus string. str. Ya. 10 plus bar unknown, 10 plus bar 10. Ya, sama ya. Kecuali bagian ini. Kita nggak pingin angka 10 di sini. Tapi pinginnya programming. Gimana dong? Tadi kita sudah bikin mapping antara variabel dengan ini key-nya. Dan kita punya value-nya kan, 10. Terus kita punya foo, 3. Nah, di sini kita punya angka 10 nih. Kita pengen tahu 10 itu variabel apa. Berarti kan sebenarnya bisa aja ya, looping hash map-nya ini, cari mana yang nilainya adalah 10. Cuma berarti kan perlu ON looping kan. Masing-masing operasinya memang cuma O1, ON kali 1. Cuma perlu ON. Cara yang paling lebih enak adalah ya kita bikin mapping sebaliknya. Sama kayak tadi. Var to var, file to var. Kita duplikasi aja. Ini arah sebaliknya. Terus kalau clear harus hapus dua-duanya. Hapus. Ketika di sini, yang kita masukin bukan result-nya, tapi adalah variabelnya. Var-nya adalah ini. Ini dapat variabelnya. Oke, ada bug. Karena unknown. Unknown nggak ada di mapping. Kita handle aja di sini. If res-nya sama dengan unknown, atau biar enak, ini pakai none aja deh. Kalau ini adalah none, maka variabelnya sama dengan unknown. Kalau bukan, ambil dari mappingnya. Key error 10 nggak ada di situ. Emang ya? Ini yang mana? Foo plus bar sama dengan unknown. Tadi udah kalkulasi. Di sini foo plus bar hasilnya adalah 3 tambah 7, 10. Tapi somehow nggak ketemu di
mappingnya. Ini kebalik nih. Ini file to var. 14 nggak ada. 14 mana? 14 itu yang ini. 10 minus 4, 6, tambah 8, 14. Nah, 14 nggak ada di sini kan? Belum ada. Berarti perlu kita handle juga kalau nggak ada. If res not in atau ini in file to var, maka kita lakukan ini. Kalau nggak ada, maka dapatnya unknown juga. Sama ya? Sama ya, unknown. Oke, ini kalau di submit, akan lolos test case yang pertama, tapi akan gagal yang kedua. Ya. Ada yang mau nebak nggak? Test case apa yang bikin ini gagal? Silahkan. Saya lupa ya. Kerjanya udah agak lama. Weekend lalu. Kemana ada yang tanya di thread? Itu clue-nya benar. Kalau ada didefinisikan ulang. Eh, oh, oh ya. Ada yang mau nebak dulu nggak? Ketika didefinisikan ulang, file to var-nya dihapus juga. Contoh test case-nya yang bikin itu bermasalah. Ya, ketika gini ya. Ini programming 10 kan. Terus kita bikin lagi programming 12. Harusnya kan ini ke override ya. Jadi 12. Tapi, since kita nggak melakukan clearing, nah, di map kita tetap ada dua-duanya. Programming ini 10, terus programming 12. Sorry. Enggak. Ini akan ke override kan. Yang programming 10 akan ke override dengan programming 12. Tapi yang arah sebaliknya, yang farm to file, berarti kan sebelumnya 10 itu ke map dengan programming. Terus habis ada ini, 12 itu ke map dengan programming. Kita ingin yang ini dihapus. Karena ya udah nggak ada, 10 udah nggak ke map sama apapun. Karena sudah ke forward. Gitu. Jadi ketika definisi ini, kita perlu ngecek. Ini ya, kayak copy aja ya, yang sebelumnya. Apa sih namanya? Soalnya, adding words. Ya. Kayak gini. Kita perlu hapus. Di dev-nya ini, ketika var in ya ketika sudah ada di sini kita override, sorry, di sini aja, ketika udah ada, sudah pernah ada, maka kita hapus yang sebelumnya, terus ya, ini yang arah sebaliknya, file to file-nya kita hapus, terus ini juga sama, kalau udah ada ini juga kita hapus. Unknown, ada bug. Apa bugnya? Unknown programming
unknown bar. Baris ke-9. Array yang di-delete bukan sebaliknya. Enggak, emang benar. Yang ini. Kita pengen hapus, karena kalau yang arah yang benar, var to var itu akan di override di sini kan. Kita pengen ngehapus yang arah sebaliknya tadi. Yang yang mapping sebelahnya, karena jadi sudah nggak punya mapping lagi kan. Maka kita hapus di sini. Ada bug dikit. Var to var, var to var, 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 var to var, var. Betul? Cari var-nya dulu buat dihapus di var to var. Iya, udah dapat kan? Ini. Ada yang mau speak mungkin? Eh, Dulu. Oh, ini kalkulasinya nggak dapat ya. Hmm, 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 hmm. Enggak, salahnya karena tadi saya ubah inputnya. Iya, iya, betul, betul. Hmm. Harusnya ada betul. Enggak ya? Itu inputnya beda. Iya, inputnya beda. Tapi udah dibenerin, tapi masih ada bug. Apa bugnya? Oh, enggak deh, enggak. Bedanya apa? Kiri sama kanan. Ya, hapus. Enggak ketemu. Kelemahannya di Katis nggak bisa lihat ini ya, ulang answernya apa ya. Coba cara iseng ya. Bisa nggak pakai ini? What's the possible bug here? Enggak juga.
Sorry, kayak agak lama kalau bahas ini ya, nemuin bugnya. Atau ada yang bisa nemuin nggak? Kayak agak konyol. Oh. Del udah dilakukan juga sih di sini. Urutannya salah. Karena udah dihapus di sini ya. Oke, coba diganti. Make sense. Enggak. I dari deliver. Coba baris ketujuh. Ini pakai string. Iya, pakai string. Coba pas delete variable. Enggak sih. Yang kanan memang sengaja waktu itu. Tapi sama aja sebenarnya. Tadi kan juga udah bisa melakukan kalkulasi. Udah dapat hasilnya. Cuma pas mapping aja jadi nggak ketemu. Ada yang salah sambil di sini. Harusnya. Ya mungkin lanjut dulu ya. Udah jam segini. Tapi logikanya sama ya sebenarnya. Dengan yang tadi. Bagi kodenya. Ini bisa di copy nggak ya? Kena limit. Kena tulong. Tadi di Discord ya. Lanjut dulu ya. Ke soal yang berikutnya. Tapi kode yang kanan tadi bisa ke submit. Yang interpreter. Ini belum pernah nyoba pakai Python ya. Terakhir pakai Rust. Jadi kok nggak ada? Enggak. Jadi kita bahas pakai Rust. Sekalian promosi Rust. Seru sih pakai Rust. Uh, Submission. Jadi idenya adalah gimana cara copy download. Ya, ini agak panjang di atas, cuma sebagai cara baca aja sih. Nah, idenya ada cara lain ya. Ini cukup panjang code-nya. Kalau lihat submission orang lain, ada yang bisa lebih simpel. Tapi ini pertama ya benar di tokenize. Jadi di parse dulu inputnya. Mana soalnya? Ya, sama kayak tadi ya. Jadikan token-token, dibisain. Terus dicek apakah itu let, apakah print, dan seterusnya. Jadi di sini di parse dulu. Uh, Dapat token. Terus habis itu ada parse label. Parse label, mana parse label? Ya, label itu ini ya kalau nggak salah ya. 10-nya labelnya. Kita dapetin labelnya. Terus habis itu statementnya. Nah, statementnya juga ada parsernya. Jadi, saya bikin multiple, sebutannya apa ya, semacam kelas gitu. Di mana masing-masing itu punya metode parse sama punya metode evaluation. Parse buat nge-parse, eval itu buat execute. Ini juga sama di coba kita lihat dulu yang ini. Ya, nah, jadi kalau ngomongin sinteks ya, itu kan ada yang namanya statement. Segini ini adalah statement. Di dalam statement itu bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa ada let, bisa print line, dan seterusnya. Nah, di statement ini saya punya parse. Nah, parse itu dia melihat semua kemungkinannya. Oh, bisa let, bisa if, bisa print, sama print line.
Terus untuk masing-masing ini, jadi kan ini let itu statement juga. Jadi di dalam statement ada statement. If itu juga statement. Maka di sini punya ada past assignment. Past assignment, ya dia udah tahu kan ini berarti bentuknya assignment. Pasti akan dimulai dengan let, dan setelahnya ada variable name-nya sama value-nya. Jadi kita ambil token berikutnya, variable-nya apa, sama value-nya apa. Nah, cuma value di sini bisa jadi agak complicated, bisa jadi ada kalkulasi. Jadi ada dua kemungkinan, value itu adalah simple value, ada juga dia kalkulasi. Maka di sini juga sama, ada arithmetic statement. Jadi saya bikin apa sebutannya ya? Lupa sebutannya apa. Ini adalah arithmetic statement. Arithmetic statement itu di atas arithmetic statement. Nah, arithmetic statement itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah itu cuma variable atau integer. Jadi bisa jadi itu angka 8, atau bisa jadi itu another variable. Jadi let A sama dengan B gitu kan possible ya. Itu kemungkinan pertama. Terus kemungkinan berikutnya adalah ada operasi ya. Jadi ini kan bisa jadi adalah satu angka, satu, bisa jadi variable lain, B, bisa jadi ada operasi di sini. Kalau ada operasi, kita baca tokennya, kita lihat berikutnya itu apa. Ininya berikutnya itu apa. Nah, berikutnya ini bisa jadi angka, bisa jadi variable lain. Udah, kemungkinannya dua itu kan. Terus ada operatornya juga. Jadi kita ambil variable B-nya. Again, variable itu bisa variable atau integer, bisa variable lain atau integer. Jadi kita perlu pause accordingly. Terus operatornya apa nih? Plus, minus, kali, dan seterusnya. Udah dapat pause-nya. Ini semua sama ya. Jadi kayak, oke, ini kan yang arithmetic statement. Terus kalau if else nih misalnya, cara sama, urutannya juga sama. Dari sini, if else itu kan masuk ke if ini kan. Itu ada branching. Branching itu, nah saya punya parsing buat condition. Jadi kalau lihat di atas, ada condition, ada parsernya juga. Condition itu akan dimulai dengan ada variable A-nya dulu nih. Variable A. Maka kita parse variable A. Variable A itu juga bisa variable atau integer. Ini pakai ulang yang tadi ya. Bisa variable atau angka. 3 gitu kan juga bisa. Jadi ini pakai ulang yang tadi parsernya. Terus operatornya dapetin. Ini juga sama. B itu juga bisa jadi angka atau variable. Nah, operatornya ini juga kita pause. Ini kalau di Rust itu lumayan enak, ada enum type ya. Kalau nggak salah pakai enum. Ya, pakai enum. Semacam bikin kelas, tapi bisa di pattern matching nanti. Nah, itu dilanjutin terus, parsingnya. Apa lagi yang menarik ya? Udah kayaknya itu doang ya. Terus ketika udah di-parse semua, nanti jadi abstract syntax tree. Detailnya nanti mungkin dibahas di minggu depan. Terakhir, kan udah ke-parse semua. Ketika sudah ke-parse semuanya, maka tinggal di run. Di run. Nah, ketika di run, sebenarnya cuma sebentar, saya lupa. Oh, ada jam ya? Oh, enggak. Next-nya. Oh ya, saya bikin mapping kalau nggak salah ya. 40 itu apa, 180 itu apa, dan seterusnya. Ya, nanti ada execute sih. Mana ya, eval. Eval. Ya, eval. Nah, eval itu sebenarnya cuma dia recursively manggil eval di masing-masing. Kalau dia ketemu branching, maka di eval conditionnya dulu. Jadi kalau misalnya branching ya, ketemu if else, kita eval bagian ini dulu nih. Eval conditionnya.
condition evaluation itu tadi satu paket sama parsing. Evaluation kalau equal ya udah kita bandingin ini equal. Kalau not equal, not equal. Dan seterusnya. Dan ini rekursif juga karena ini kan ini bisa jadi A sama dengan B gitu. Nah, A-nya kan perlu di-eval juga nih. A-nya itu value-nya apa? Makanya di ini kan A itu disimpan sebagai variabel. Variabel itu, nah ini variabel dia punya eval juga. Caranya kita ambil dari hash map-nya dengan dapat mapping value-nya apa. Kalau variabel. Tapi kalau itu literal, nggak ngapa-ngapain. Ya, ini diimplement semua. Bagusnya di RAS itu adalah kalau kita kelupaan, misalnya kita lupa ini, lower than or equal, kita lupa, belum diimplement. Itu nanti dia akan compile time error. Dan ini bisa auto, ini pattern matching ya. Asik aja sih, bisa langsung dapat variable A, variable B-nya apa. Ya, kurang lebih itu. Apalagi menarik ya? Looping handling. Ya, ini run, dia nggak execute. Ya, itu aja. Code-nya agak panjang karena pakai Rust ya. Eh, Memang agak verbose. Jadi, kalau dibandingin pakai Python yang tadi, kan banyak kayak, ya, unwrap itu apa, terus harus ada toString. Di Python kan jarang banget pakai kayak gini. Ada clone, eh ya, unwrap gitu. Unwrap itu sebenarnya nggak bagus sih. Maksudnya nggak aman. Bisa lebih panjang lagi kalau nggak mau pakai unwrap. Ini balikannya nanti adalah sum atau option ya nih. Jadi perlu ada pattern matching, ensure bahwa kita handle kemungkinan kalau itu kosong dan kemungkinan kalau itu ada isinya. Lebih repot, ya, tapi itu menjamin bahwa akan very very less likely happen runtime error. Jadi kalau code Rust gitu, potensi masalah itu ada di unwrap ini sih. Unwrap ini ada potensi apa namanya runtime error. Jadi kalau di awal-awal mungkin ya udah codingnya cepat aja gitu ya, pasang banyak unwrap. Misal ini nih parse integer 32. Ini sebenarnya kan bisa jadi nggak bisa ke parse integer 32 kan. Misalnya inputnya adalah string gitu. Parse integer 32 ya akan error gitu. Nah, error itu happen ketika unwrap. Tapi misalnya saya nggak pakai unwrap, pakai gini, terus kita lakukan pattern matching, itu caranya gimana? Nah, di sini bisa sum, ya, bisa oke atau error. Kalau kita pakai oke, nanti ini akan dapat si integer 32-nya. Tapi kalau error akan masuk ke sini. Nah, ini berarti kita harus handle kan kalau error apa. Jadi pasti akan ke-handle. Kalau mau lebih rapiin lagi, search aja semua unwrap-nya. Kalau nggak pengen ada runtime error. Terus habis itu dijadikan pattern matching. Itu dijamin nggak akan issue. Ya. Nah, kalau pakai Python kan susah ya. Ya kita coba, tapi nanti happen runtime error macam-macam. Kalau pakai Rust, ini codingnya lumayan cepat ini. Kayak 1 jaman. Ya, agak lama sih. Cuma ketika udah berhasil compile, itu udah yakin bahwa, oh ini kayaknya nggak akan ada masalah. Asiknya itu. Oke, mungkin itu. Silakan dicoba yang belum. Seru ini. Ya, terus ada juga yang kena time limit ya. Aku nggak tahu masalahnya apa, lupa. Tapi dulu ketika time limit itu, kalau di compare sama yang bukan time limit, ini sama ini gitu, bedanya cuma ketika output sih. Ketika output yang sebelumnya nggak di buffer, setelahnya di buffer deh kalau nggak salah. Sama ada debugging nih mungkin juga bikin masalah di bugnya ini, I don't know. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Silakan dicoba. Ketemu lagi hari Sabtu ya. Hari Sabtu akan ya selesaiin data structure-nya. Thank you. Saya tutup ya.